Shalom, good morning. Hari ini kita akan belajar tematik. Tematik hari ini adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan juga matematika. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menemukan kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda. Nah, ini ada di buku Bupena 3B halaman 59 ya, Nak. Teks tentang perubahan wujud benda tersusun atas kalimat-kalimat yang benar. Kalimat tersebut tersusun atas kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang ejaannya benar. Jadi yang ejaannya benar itu adalah kata-kata baku. Untuk mengetahui arti kata-kata baku dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, sekarang misalnya anak-anak Miss nggak punya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sudah bisa mencari juga dari Google ya. Nah, kita bisa cari secara online. Nah, caranya dengan mengetikkan di situ KBBI. Nanti akan muncul di situ aplikasinya. Kemudian tinggal dipilih dan masukkan kata yang ingin kalian cari. Nah, jadi sekarang sangat simpel untuk menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sudah sangat mudah, bisa dilakukan secara online ya, Nak ya. Nah, berikut Miss Inta sudah ada teksnya. Teksnya berjudul mengembun. Nah, mengembun itu apa sih? Nah, kita akan pelajari pada hari ini ya, Nak ya. Embun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Jadi embun itu uap. Uap yang menjadi titik-titik air. Pada malam hari, uap yang ada mengembun menjadi air. Jadi pada malam hari itu, uap yang ada itu mengembun menjadi air. Air itulah yang terdapat pada daun-daun di luar rumah. Nah, coba kalian kalau pagi-pagi lihat keluar, kemudian perhatikan daun-daunnya. Nah, biasanya daun-daun itu kan basah ya, ada airnya ya. Itu adalah embun sayang. Air dari embun, dari uap air yang menjadi embun. Mengembun merupakan salah satu proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Jadi perubahan wujud benda dari gas menjadi cair itu namanya mengembun. Ingat-ingat ya, Nak, gas menjadi cair namanya mengembun. Kita dapat melihat salah satu proses mengembun pada pagi hari. Pada pagi hari kita melihat tanah, rumput, dan daun-daun basah. Air yang membasahi lingkungan sekitar kita dihasilkan dari uap yang semalaman mengembun. Perubahan wujud gas menjadi cair juga dapat ditemukan pada gelas yang diisi dengan air es. Suhu gelas yang diisi air es akan turun sehingga memunculkan uap air. Dinding gelas akan basah oleh air hasil pengembunan tersebut. Nah, kalau misalnya anak-anak Miss jajan es, beli es teh gitu. Nah, lihat atau membuat es teh sendiri, lihat gelasnya. Biasanya gelasnya kan ada airnya ya. Nah, itu adalah hasil pengembunan air ya, Nak ya. Jadi uap air yang ada di sekitar gelas itu yang ada di sekitar gelas itu menjadi embun, dia berubah menjadi embun. Karena apa? Karena suhu air es turun. Nah, sehingga memunculkan yang namanya uap air. Nah, itu alasannya mengapa gelas untuk mengisi es itu biasanya ada air di sekitarnya karena dia mengembun, ya, Nak ya. Nah, tugasnya ada di Bupena 3B halaman 59. Yang pertama, tuliskan kata-kata sulit dalam teks di atas, kemudian carilah artinya dalam KBBI. Nah, lihat teksnya ini, cari kata-kata yang sulit, cari aja 3 aja sayang, 3 kata. Misalnya uap itu apa sih? Nah, bisa cari di KBBI. Kalau nggak punya KBBI, lakukan secara online aja, Nak ya. Pakai HP bisa ya, tinggal buka Google-nya. Oke, Nak? Buka Google, ketik KBBI, kemudian akan muncul di situ, kemudian diklik dan masukkan nama atau kata yang ingin kalian cari artinya. Itu caranya ya, Nak ya. Nah, ini ditulis di buku PR ya, Nak, dan selanjutnya di buku tugas ya, Nak. Kemudian PR-nya ditulis di buku PR. PR-nya buatlah 3 kalimat dari kata-kata tersebut. Nah, setelah dicari kata yang susah apa, kemudian dibuat kalimatnya. Nah, buat 3 ya, Nak ya. Susunlah kalimat dengan benar menggunakan kata-kata baku. Jadi kata-kata yang ejaannya benar ya, Nak. Selanjutnya kita akan belajar PPKN. PPKN hari ini kita belajar tentang peran dalam kelompok. Ini ada di Bupena 3B halaman 62. Peranmu sebagai siswa di sekolah adalah belajar dan melaksanakan tugas yang diberikan guru atau kepala sekolah. Jadi tugas anak-anak Miss, siswa itu adalah
untuk belajar dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru dan juga kepala sekolah. Melaksanakan tugas dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Jadi tugas itu bisa dilakukan secara kelompok atau perorangan. Saat mengerjakan tugas kelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran. Pembagian peran akan menentukan tugas masing-masing. Misalnya guru memberi tugas kelompok untuk mempersiapkan sebuah pameran karya seni. Ada siswa yang berperan sebagai ketua kelompok dengan tugas memimpin dan mengatur jalannya diskusi kelompok. Jadi ketua kelompok itu tugasnya adalah memimpin dan mengatur jalannya diskusi kelompok. Ada juga siswa yang berperan mencatat hasil diskusi. Nah, ada juga yang berperan mempresentasikan hasil karya saat pameran. Nah, ini adalah fungsi dari juru bicara ya. Nah, atau juru tulis ya. Dia tugasnya adalah mempresentasikan hasil karya pada saat pameran. Kemudian pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil. Harus adil. Tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik. Pembagian peran dalam kelompok juga membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesai. Jadi kalau ada pembagian peran itu artinya kegiatan menjadi lebih cepat selesai dan juga lebih ringan ya kan ya. Nah, tugasnya ada di Bupena 3B halaman 62. Apa saja tugas ketua kelompok kegiatan? Nah, ketua kelompok kegiatan itu apa? Kemudian tuliskan contoh tugas juru bicara kelompok itu apa ya? Nah, ditulis di buku tugas sana ya. Selanjutnya matematika, kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah kesetaraan satuan berat. Ini ada di Bupena 3B halaman 63. Saat menyelesaikan soal kesetaraan satuan berat, kita perlu memperhatikan satuan berat yang terdapat pada soal. Jadi dilihat dulu satuan beratnya apa. Jika satuan berat yang digunakan belum sama, maka kita perlu menyamakan terlebih dahulu. Untuk mengubah satuan berat kilogram ke gram, kita perlu mengalihkan bilangannya dengan 1000. Jadi, untuk mengubah satuan berat kilogram menjadi gram dikali dengan 1000. Ingat-ingat ya nak, kemarin 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya. Sebaliknya, untuk mengubah satuan berat gram ke kilogram, kita perlu membagi bilangannya dengan 1000. Jadi kalau mengubah dari kilogram ke gram dikali 1000, tapi kalau dari gram ke kilogram dibagi dengan 1000. Perhatikan contoh berikut. Ibu memiliki persediaan 2 kg mentega. Setelah digunakan untuk membuat kue, mentega ibu tersisa 500 gram. Nah, jadi tadinya kan ada 2 kg mentega, setelah digunakan sisanya 500 gram. Terus pertanyaannya, berapakah berat mentega yang digunakan ibu untuk membuat kue? Tuliskan dalam satuan kilogram dan gram. Nah, lihat penyelesaiannya. Mentega yang digunakan adalah 2 kg dikurangi dengan 500 gram. Hasilnya 2 kg itu berapa gram? 2 kg yaitu 2000 gram dikurangi 500 gram. Jadi sisanya 1500. Jadi mentega yang digunakan yaitu 1500 gram. Jadi 1500 gram ini sama dengan 1 kg 500 gram. Dari mana 1 kg? Kan ini ada 1500. Jadi ada 1000-nya kan? 1000 gram itu kan 1 kg, ya kan? Kemudian sisanya 500 gram tetap 500 gram. Jadi berat mentega yang digunakan untuk membuat kue adalah 1 kg 500 gram. Nah, contoh yang selanjutnya, berat semua belanjaan Gilbert adalah 4 kg lebih 750 gram. Jadi belanjaan Gilbert itu adalah 4 kg lebih 750 gram. Berapa gram berat semua belanjaan Gilbert? Penyelesaiannya 4 kg itu sama dengan berapa gram? 4 kg itu kan sama dengan 4000 gram. Nah, jadi 4000 gram ditambah 750 gram. Jadi hasilnya 4750 gram. Tadi kan yang ditanyakan gramnya kan. Jadi berat semua belanjaan Gilbert adalah 4750 gram. Kemudian tugasnya ini ditulis di buku tugas ya nak ya. Tugas berat semua pakaian Dedi setelah dicuci adalah 3 kg lebih 500 gram. Berapa gram berat pakaian Dedi tersebut? Nah, dikerjakan caranya seperti ini ya sayang. Nah, sama seperti penyelesaian yang ini, hanya Miss Cynthia ganti saja angkanya. Oke, Miss Cynthia rasa sudah cukup untuk hari ini. Selamat belajar. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh WA Miss Cynthia. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.